Skenario Timnas Indonesia dan Kamboja lolos ke semifinal. Sintayong sebut Polking layak kartu merah. Jokowi optimis Indonesia juara Piala AFF 2022. Kenangan Pele bersama Timnas Indonesia. Simak video selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Presiden RI Joko Widodo turut menyaksikan laga Timnas Indonesia kontra Thailand dalam lanjutan penyisihan grup A Piala AFF 2022. Kendati diimbangi Thailand, Jokowi mengaku Indonesia bisa menjadi juara Piala AFF pada tahun ini. Sebab menurutnya permainan tim asuhan pelatih Sintayong tersebut sudah sangat apik. Meski begitu, Jokowi menegaskan skuad Garuda harus fokus terlebih dahulu agar bisa lolos fase grup dan terus melaju hingga babak final turnamen Piala AFF edisi kali ini. Pelatih Timnas Thailand Alexandre Polking mengakui anak asuhnya sempat goyah menghadapi pemain Timnas Indonesia. Polking menyebut gol cepat Indonesia di babak kedua dan kartu merah yang disebabkan pemainnya membuat jalannya pertandingan berubah. Namun Thailand disebutnya menunjukkan performa bagus meski kalah jumlah pemain. Beruntung bagi Thailand di laga tersebut, skuad asuhan Sintayong gagal memanfaatkan banyak peluang. Tindakan tidak sportif Alexandre Polking disebut Sintayong layak mendapatkan kartu merah. Menurutnya pelatih asal Brasil itu melakukan tindakan tak terpuji dalam laga tersebut. Sintayong mengaku beberapa kali protes kepada wasit karena menilai pemain Thailand 2 kali handball di kotak penalti pada babak pertama. Dia pun tidak puas dengan keputusan wasit yang dinilai merugikan anak asuhnya. Memang beberapa kali protes ke wasit ketika Pratama Arhan lempar 2 kali. Itu peluit sudah di mulut wasit. Saya minta ke wasit agar bisa dicek dan nonton lagi saat halftime, ucap Sintayong. Alexandre Polking mengaku cukup puas dengan kinerja wasit Mohamed Khalid Al-Khwaiz di laga kontra Timnas Indonesia. Polking merasa wasit telah membuat keputusan tepat dengan memberikan kartu merah untuk Demeter. Kendati ada 1-2 koreksi, Polking menyebut kepemimpinan wasit asal Arab Saudi tersebut layak untuk mendapatkan apresiasi. Asisten pelatih Thailand Luis Vegas menyayangkan insiden pelemparan terhadap bus yang dilakukan supporter Timnas Indonesia. Luis Vegas pun memberikan kritikan keras untuk panitia pelaksana pertandingan. Analis video pertandingan itu mengatakan bahwa Indonesia tidak pernah belajar dari tragedi Kanjuruhan. Sebelumnya hal senada dilontarkan pelatih Timnas Thailand Alexandre Polking. Pelatih berkebangsaan Brazil Jerman itu mempertanyakan aspek pengamanan di laga tersebut. Usai laga, penjagaan ketat telah dilakukan oleh pihak keamanan sehingga Thailand pulang dengan aman. Manajer Timnas Thailand Nualpam Lamsam atau yang biasa disebut dengan Madampang tak mempermasalahkan insiden pelemparan sebelum pertandingan melawan Timnas Indonesia. Madampang menganggap hal itu sebagai sebuah insiden belaka. Dia lebih bersyukur karena tidak ada yang mengalami luka-luka akibat insiden pelemparan tersebut. Meski begitu, Madampang berharap kejadian seperti itu tidak terjadi kembali di ranah sepak bola. Kapten Thailand Theraton Phunmathan turut berkomentar perihal insiden kartu merah Sanwat Demeter. Pada laga tersebut, Sanwat Demeter berniat untuk menghentikan serangan balik Sadil Ramdhani dengan menekel atau menyeliding bagian paha pemain berusia 23 tahun itu. Bukan memberi dukungan kepada Sadil yang berpotensi mengalami cedera parah saat insiden tersebut, Theraton justru memberikan ucapan semangat untuk Sanwat. Kamboja menang telak atas Brunei Darussalam dengan skor 5-1 dalam pertandingan yang digelar di Stadion Nasional Morodok Teko Piala AFF 2022. Sempat tertinggal lebih dahulu, pasukan Keisuke Honda mampu bangkit dengan mencetak 5 gol. Hal tersebut membuat Kamboja berada di peringkat ketiga klasmen sementara dan membuka asa untuk lolos ke babak selanjutnya. Sedangkan Brunei Darussalam dan Filipina dipastikan tersingkir. Media Vietnam Total 24/7 menyebut skenario unik mengenai tim penghuni grup A Piala AFF 2022 yang bisa lolos ke babak semifinal, di mana Timnas Indonesia dan Kamboja bisa saja lolos ke semifinal sementara Thailand tersingkir. Total 24/7 menyebut pertandingan terakhir Kamboja kontra Thailand sangat menentukan dan berpotensi untuk memberikan kejutan. Sedangkan Timnas Indonesia hanya butuh hasil imbang kontra Filipina untuk memastikan lolos ke babak selanjutnya. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong berjanji untuk memperbaiki kekurangan usai laga kontra Timnas Thailand di Piala AFF 2022. Sintayong menyebut performa anak asuhnya semakin membaik dari satu laga ke laga lainnya.
Pelatih berusia 52 tahun itu berani menjamin peningkatan performa itu akan terus terjadi selama Piala AFF 2022. Termasuk menghadapi Filipina di laga pamungkas. Sintayong berjanji menyiapkan strategi terbaik demi meraih kemenangan dan lolos ke babak semifinal. Timnas Singapura bakal menghadapi Timnas Vietnam dalam laga lanjutan grup B Piala AFF 2022. Vietnam di atas kertas memang lebih diunggulkan untuk menang. Sebab dalam 5 pertemuan terakhir, kedua tim asuhan Park Hang-seo itu berhasil menang 2 kali dan 2 kali imbang. Sementara Singapura hanya mampu mengalahkan mereka sekali saja. Meski begitu, pelatih timnas Singapura, Takayuki Nishigaya, menegaskan pasukannya akan bermain agresif dan meraih kemenangan untuk menjaga asa lolos ke semifinal. Pelatih timnas Vietnam Park Hang-seo memastikan timnya takkan gentar jelang bertemu ke Singapura. Saat ini Vietnam masih memuncaki klasemen sementara grup B dengan 6 poin, sementara Singapura di posisi ketiga dengan poin yang sama. Menghadapi Singapura, Vietnam tidak akan diperkuat winger Nguyen Van Thuan yang di kartu merah pada laga melawan Malaysia. Namun Park Hang-seo tak gentar sama sekali karena tim lawan juga dianggap tidak memiliki keuntungan meski bermain di hadapan pendukung sendiri. Pelatih timnas Thailand Alexandre Polking sempat menghalangi Marcelino Ferdinand saat hendak ingin mengambil bola di penghujung laga. Insiden tersebut membuat para pemain timnas Indonesia termasuk sang pelatih Sintayong merasa geram. Sebab juru taktik tim Gajah Perang itu dianggap sengaja mengulur waktu agar laga berakhir tanpa pemenang. Usai laga, Polking menyebut hal itu normal sebab dirinya ingin memberikan bola kepada anak asuhnya dan tidak berniat mengulur waktu. Timnas Indonesia mendapatkan tambahan poin FIFA usai bermain imbang kontra Thailand. Dilansir dari akun Twitter Footy Ranking, skuad Garuda mendapatkan tambahan poin sebesar plus 0,65. Sementara itu Thailand mengalami pengurangan poin sebesar 0,65. Meski begitu, ranking Timnas Indonesia masih belum berubah. Skuad Garuda masih menempati posisi ke-151 dunia dengan koleksi 1038,5 poin. Manajer Thailand Madampang berlapang dada atas hasil imbang Thailand kontra Indonesia. Madampang mengaku sempat kesal ketika tertinggal 1-0 oleh penalti Mark Locke dan pemainnya mendapatkan kartu merah. Namun Madampang menyadari bahwa timnas Indonesia adalah tim yang kuat. Madampang lantas berharap percaya Thailand dan Indonesia akan memiliki hubungan yang baik termasuk di sepak bola ke depannya. Kabar duka menyelimuti sepak bola dunia usai legenda Brasil Pelé meninggal dunia pada Jumat 30 Desember 2022. Pelé dikabarkan meninggal dunia akibat komplikasi penyakit beberapa tahun terakhir. Pelé diketahui pernah merumput di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK. Hal itu terjadi ketika dirinya bersama Santos FC mengunjungi Indonesia pada 21 Juni 1972. Saat itu laga persahabatan timnas Indonesia kontra Santos FC berakhir dengan kekalahan skuad Garuda lewat skor 3-2. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.